warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya Alma Wulandari, NPM 201100045. Dan saya Rizky Jauhari Hasanuddin, NPM 2011-0077. Dan saya Syananda Satria, NPM 2011-0079. Dan saya Tony Tertana, NPM 2011-0080. Saya Eko Samudro, NPM 2011-0009. Dan saya Ayub Widodo, NPM 2011-0003P. POAC terdapat 4 poin. Yang pertama, planning. Planning atau perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan sebuah proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa sebuah perencanaan fungsi-fungsi lain seperti perorganisasian, pengarahan, dan mengontrol tak akan dapat berjalan. Rencana terbagi menjadi 2, yakni rencana formal tertulis dan rencana informal tidak tertulis. Dalam usaha budidaya bebek pedaging, ada beberapa tahapan perencanaan yang perlu dipersiapkan. Pertama, persiapan lahan. Yang pertama disiapkan sebelum budidaya. Persiapan lahan merupakan hal yang terpenting, mengingat kita bergerak di bidang budidaya bebek. Karena jika tidak ada lahan, maka tidak bisa berbudidaya bebek. Akan tetapi, diusahakan agar agak jauh dari pemukiman, agar kotorannya tidak mengganggu kenyamanan di rumah atau di sekitar halaman kita. Kedua adalah persiapan kandang. Persiapan kandang itu sesuai dengan kapasitas yang diternakan oleh Mas Satria, itu berukuran 4x10 meter dengan kapasitas 300 ekor bebek. Lalu poin yang ketiga adalah pembelian bibit yang berkualitas. Pembelian bibit yang berkualitas ini tidak bisa dianggap remeh, karena jika kita membudidayakan bebek dengan bibit yang kurang berkualitas, maka hasil yang akan didapatkan tidak bisa maksimal. Oleh karena itu, pembelian bibit yang berkualitas sangat penting agar hasil yang didapatkan bisa maksimal dan berkualitas tinggi. Jenis bibit yang biasa digunakan oleh Mas Satria adalah jenis bebek hibrida. Lalu poin yang keempat adalah pembelian pakan, obat, vitamin, dan vaksin. Agar bebek yang kita budidayakan gemuk dan sehat, maka persiapan lain yang perlu dilakukan adalah pembelian pakan, vitamin, obat, dan vaksin. Pakan yang dipersiapkan selama budidaya adalah pur pabrik dan juga pegatul, serta bisa dipersiapkan juga pakan tambahan seperti azola dan maggot BSF. Lalu poin yang kelima adalah persiapan alat-alat yang diperlukan selama berbudidaya, seperti wadah air minum, wadah pakan, dan juga baskom. Di sini saya akan menjelaskan planning ke-6 kawan-kawan, yaitu target umur 45 hari bebek harus siap panen. Nah, saya akan menjelaskannya. Target pemanenan umumnya bebek pedaging itu 45 hari sampai maksimal 60 hari kawan-kawan. Nah, itu harus sudah terjual. Nah, kalau lebih dari 60 hari ataupun 2 bulan, itu bisa mengurangi keuntungan kita kawan-kawan, dan kos pakan kita makin banyak. Dan biasanya kalau kita itu lewat dari 60 hari, kita tidak bisa mencapai target yang kita ingin. Nah, sekarang kita lanjut planning 7 kawan-kawan, yaitu target pemasaran. Agar hasil yang kita dapatkan sesuai yang kita inginkan, yang sesuai kita rencanakan, maka kita perlu namanya mempersiapkan target kawan-kawan, yaitu target pemasaran.
semisal kayak kita mempunyai usaha ternak bebek pedaging, yaitu kita harus mempersiapkan target pemasaran penjualan budidaya bebek pedaging, kawan-kawan. Untuk dikarenakan yang kita inginkan bebek kita cepat laku, kawan-kawan, sehingga tidak menambah lagi kos pakan ataupun kos produksi yang akan mengurangi hasil. Nah, sekarang planning ke terakhir, kawan-kawan, yaitu target laba. Nah, jika semua bisa berjalan dengan baik dalam usaha berternak bebek, contohnya kan, dalam perhitungan yang kita dapatkan laba bersihnya yaitu sekitaran 4-5 juta, kan kawan, dalam bebek 300 ekor. Kemudian, poin kedua dalam POAC adalah organizing. Organizing adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah bagian organizing atau organisasi. 1. Sebagai pemilik usaha, memutuskan dan menetapkan segala bentuk peraturan dan pelaksanaan dalam usaha, bertanggung jawab terhadap bentuk kerugian maupun keuntungan, menetapkan segala strategi demi kemajuan usaha budidaya, mengembangkan usaha budidaya dari pendapatan. 2. Sebagai bendahara, mengelola seluruh persoalan keuangan usaha berbudidaya, membuat catatan keuangan, laba rugi, menyusun target usaha budidaya, menghitung segala pemasukan dan pengeluaran dalam usaha. 3. Sebagai sekretaris, berfungsi mencatat segala elemen yang terkait dengan usaha. 4. Sebagai divisi marketing, kitalah yang melakukan penjualan, pemasaran, kita juga yang melakukan promosi untuk penjualan bebek budidaya tersebut. 5. Sebagai pelaksana, diri kita juga melakukan segala pelaksanaan dari planning yang telah disusun agar dapat berjalan dengan lancar. Untuk poin yang ketiga yaitu actuating. Yang dimaksud dengan actuating di situ yaitu suatu proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak atau anggota organisasi, serta proses untuk memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Karena usaha ini merupakan salah satu usaha mandiri, sehingga kita sebagai pemimpin atau pemilik usaha harus selalu mampu memotivasi diri kita sendiri agar selalu semangat serta konsisten dalam menjalankan pekerjaan, serta selalu membimbing dan membina diri kita agar mampu bekerja secara profesional. Untuk poin yang keempat yaitu controlling. Yang dimaksud dengan controlling di sini adalah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan agar dapat berjalan dengan sesuai. Walau dengan berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang kita hadapi. Adapun fungsi atau poin-poin yang termuat di dalam controlling yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan standar pelaksanaan kegiatan usaha budidaya bebek pedaging. Yang kedua, menganalisa penyimpangan ataupun kendala yang terjadi. Yang ketiga, menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan usaha budidaya bebek. Dan yang keempat, mengambil tindakan jika diperlukan untuk memperbaiki jika ada penyimpangan-penyimpangan. Terima kasih.